Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dipersilakan duduk. Firman Tuhan yang menjadi bacaan bagian pertama di minggu ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan membaca untuk kita semua. Paulus berbicara kepada orang Yahudi, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Mujua-jua. Horas. Jalan-jalan ke Brastagi. Pulang-pulang bawa ikan teri. Sebelum kita lanjut khotbah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya memperkenalkan diri saya, ada baiknya kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di dalam minggu kita hari ini, minggu ke-9 setelah Trinitatis atau minggu pendidikan di gereja kita GBKP. Untuk itu saya akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk kita semua di tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dapat mengikutinya di dalam hati dan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Yang tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 9. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun,
dan haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Majua-jua. Shalom. Horas. Tak kenal maka kenalan ya. Iya, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, ya, kalau sudah kenal kita bisa saling menyayangi, saling mengasihi, bisa lebih dekat lagi ya. Amang Enang, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Rantu Praja Hamunangan Marbun Lumban Gaul. Saya adalah pendeta HKBP yang sedang studi doktor di Yogyakarta. Jadi mungkin buat teman-teman yang mahasiswa, kita sama mahasiswa di Yogyakarta. Sedang studi doktor di Yogyakarta. Pendidikan teologi saya S1 di STT Jakarta, S2 di UGM. Istri saya di Klaten, kami tinggal di sana, namun saya ngekos di depan kampus juga, jadi mobile. Kadang di Jogja, tapi lebih sering di Yogyakarta sebagai mahasiswa. Lebih kurang lebih itu perkenalan singkat dari saya. Untuk lebih jauh nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di bilik parobasan, konsistori atau di mana saat kita ketemu. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara ketemu saya mungkin pakaiannya seperti mahasiswa ya, maklum aja karena memang saya mahasiswa, kadang mengikuti ritme kampus seperti itu. Ya, sekali lagi shalom. Majua-jua. Topik atau tema yang menjadi renungan atau firman Tuhan di hari ini, di hari Minggu, untuk kita rasa hormat kepada Tuhan, yang tadi sudah kita baca dari Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9, dan itu menjadi dasar firman Tuhan untuk kita hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ada sebuah kisah. Satu ketika seorang pendeta bersama mahasiswa teologi, memang biasa mahasiswa teologi selalu dekat dengan pendeta, di sebuah jemaat. Pendeta ini dengan mahasiswa teologi pergi ke rumah jemaat kunjungan. Kehidupan gereja memang begitu, kunjungan. Pendeta selalu melihat atau berkunjung ke rumah jemaat. Dan ketika sampai rumah jemaat, mereka ngobrol panjang lebar dan sebagainya. Dan setelah hendak pulang, tuan rumah yang tadinya sangat baik dengan pendeta, sangat terbuka, ayo Amang, Pak Pen, makan silakan dan sebagainya, sebagai tuan rumah yang baik. Dan waktu mau pulang, jemaat ini bilang, Bapak Pendeta, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya Pak Pendeta, mohon doakan keluarga saya. Dan dia memanggil anak-anaknya. Anak-anaknya dipanggil satu-satu dari tempatnya masing-masing. Lalu mereka berdoa dan pendeta itu bersama mahasiswanya pulang ke tempat mereka. Dan keesokan harinya, mahasiswa teologi, temannya pendeta tadi, ketemu sama jemaat yang dikunjungi. Ada pertanyaan dari mahasiswa teologi itu. Bapak, kenapa waktu kita, karena dia masih muda, mungkin anak dari keluarga yang dikunjungi ini juga masih banyak muda. Kenapa waktu kita ngobrol-ngobrol anaknya nggak diajak ikut ngobrol, tapi ketika waktu berdoa mau pulang anaknya dipanggil, diajak. Jadi mungkin karena mahasiswa teologi ini karena masih muda merasa, loh temanku ngobrol kok nggak ikut di keluarga itu. Kenapa ketika saat ngobrol-ngobrol anak-anak bapak tidak ikut gitu, tapi ketika mau pulang mau berdoa ada gitu dan didoakan seperti itu. Lalu orang tua itu menjawab apa? Bapak Ibu dan saudara-saudara, simple. Dia menjawab dan mengatakan, karena saya tidak ingin mewariskan apa yang kita bicarakan, problem kehidupan kita, beban-beban kehidupan kita, beban-beban saya dalam keluarga saya, pergumulan saya dalam pekerjaan saya, apa yang saya hadapi, saya tidak mau
mereka ikut tahu. Tapi saya mau mereka saya wariskan doa. Saya ingin tahu bahwa aku ingin anak-anakku baik melalui doa dari pendeta itu. Itu jawaban dari orang tua tersebut. Karena dia tidak ingin mewariskan hal yang berat, yang sulit kepada anak-anaknya. Tapi ia ingin anak-anaknya diberkati, didoakan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapannya. Dan itu terkait erat dengan khotbah firman Tuhan, sabda Allah hari ini. Apa kaitannya? Karena Tuhan ingin mewariskan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya, keturunan kepada keturunan, generasi ke generasi. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, ini perintah, yakni ketetapan dan peraturan melalui Musa disampaikan, dan untuk itu disampaikan lagi kepada kita. Tuhan ingin mewariskan kehidupan yang kekal sebagai warga kerajaan Allah. Setiap orang yang percaya, generasi ke generasi. Jangan sampai ada yang hilang satu pun dari umatku. Jangan ada yang hilang dari tempat ini. Amin. Ya, itu. Di dalam buku The Book of Deuteronomy Part 1 with a commentary by George S. dikatakan, the reason for giving the law, alasan memberi hukum ini karena bacaan kita ini termasuk dalam bagian Pentateh. Pentateh itu bisa kita katakan sebagai, kalau di bahasa Batak, kitab Musa. Makanya kalau di dalam Bible Musa 1, Musa 2, Musa 3 itu. Dan ini menjadi bagian di situ juga. Dikatakan bahwa hukum ajaran yang tadi saya sebut Pentateuch itu 5 container, 5 gulungan tulisan, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan hingga Ulangan, dan Ulangan menjadi teks bacaan kita hari ini. Itu adalah hukum ajaran untuk orang percaya yang harus diwariskan generasi ke generasi. Agar apa? Di ayat 4 jelas dikatakan, agar baik keadaanmu, agar baik hidupmu, agar menjadi sangat banyak. Artinya apa? Keturunanmu, punya anak, punya cucu, berlimpah susu dan madu. Artinya apa? Makanan tidak berkekurangan, justru berlimpah. Berlimpah itu tidak berlebihan ya. Berlimpah itu banyak. Di negeri tempat, artinya engkau punya tempat, engkau punya tanah, engkau punya rumah, engkau punya usaha. Tujuannya itu supaya kalian mendapat keselamatan, supaya kita memperoleh hal tersebut. Hidup kita baik, kita memuji Tuhan, kita diberkati. Caranya bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Itu tadi perintahnya, dikatakan seperti itu. Kalau kau mau ingin seperti ini, bagaimana? Caranya adalah hormat kepada Tuhan, seperti tema minggu kita hari ini. Hormat kepada Tuhan artinya apa? Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yakin bisa melakukan ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di dalam buku jurnal yang berjudul Adaptable for Translation Deuteronomy 6 verse 5 in the Synoptic Gospel and Beyond, dalam tafsiran dikatakan, hati-hati dalam memahami ayat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Hati-hati bagaimana? Karena apa?
Teks ini adalah teks yang memiliki paralel. Paralel artinya ada di teks yang lain. Karena di Matius 22 ayat 37 ada juga. Di Markus 12 ayat 30 ada juga. Di Lukas 10 ayat 27 ada juga. Hukum yang terutama dan terutama. Jadi apa perbedaannya yang perjanjian lama dan perjanjian baru? Pada dasarnya sama. Tapi sensenya itu bisa berbeda. Karena orang zaman sekarang ketika mengatakan aku akan mencintaimu, yang menjadi sentral siapa? Aku. Merasa kita yang mencintai Tuhan. Makanya dikatakan di situ ada dua domain. Domain itu pertama Biblical Hebrew dan Koine Greek. Biblical Hebrew itu karena perjanjian lama dalam bahasa Ibrani dan perjanjian baru tertulis dalam bahasa Yunani, Koine Greek disebut. Makanya di perjanjian baru nanti kita akan memahami apa itu kasih filia, agape, eros dan sebagainya. Jadi dalam teks kita hari ini apa yang diinginkan? Kuncinya adalah loyalty and obedience. Loyalty and obedience. Kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan. Bukan merasa aku mencintai Engkau Tuhan dengan seluruh jiwaku. Apa kita mampu mengasihi Ia? Apa kita mampu melakukan berbuat apa yang Ia inginkan dalam kehidupan kita? Kemampuan kita kan dari Dia. Yang Ia inginkan adalah kita patuh, taat sebagai orang-orang yang percaya. Lakukan ini, lakukan itu. Siap-siap laksanakan. Dan itulah bentuk dari cintamu kepada Tuhan. Hati-hati. Itu disebut romantisme personal. Oh Tuhan, aku sangat mencintaimu. Aku ingin. Wah. Padahal kita adalah orang yang dikasihi. Kita adalah orang yang diselamatkan. Yang Tuhan ingin kamu patuh taat, dan salah satu itu adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu di situ. Itulah bentuk kasihmu, bentuk sayangmu kepada Dia. Bagaimana mungkin engkau mengasihi seseorang dengan melawan orang tersebut? Memang ada istilah kadang di orang Batak, alani holok kudo. Apa ini terusannya nih? Alani holok kudo. Gugutil istilahnya apa ya? Karena sayangku nyo, makanya aku marahi dia, kucubit dia seperti itu. Ya itu kita manusia, Tapi firman Tuhan untuk kita hari ini menginginkan patuh, taat, setia, bukan romantisme. Karena firman Tuhan mengatakan bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, melainkan yang melakukan, yang berbuat. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Just do it, lakukan, perbuat. Mampu nggak mampu, minta kepada Tuhan. Mampu nggak mampu, minta kepada Tuhan. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam keluargamu, dalam pendidikanmu, dalam bisnismu. No one knows the future. Nggak ada yang tahu masa depan kita. Nggak tahu. Makanya lagu itu, nggak aku tahu kan hari esok, namun langkahku apa? Lakukan imani. Itu yang pertama. Hormat kepada Tuhan. Dan yang kedua, keluarga adalah pendidikan yang pertama. Keluarga adalah pendidikan yang pertama. Ada upasa istilah dalam bahasa Batak, dang dau tubis sian ponana. Artinya tubis itu rebung yang tumbuh tidak jauh
dari pohonnya. Artinya tingkah laku perangai anak tidak jauh dari ayahnya, orang tuanya. Kan seperti itu. Dan di dalam istilah yang lain juga ada istilah bahasa dalam bahasa Batak juga, mololito ai di turuan iron ma tujulu. Bahasa Indonesia, kalau air di hilir kotor, periksa ke hulu. Sesuatu terjadi, jika sesuatu tahu terjadi, air ini kotor, kita harus cek apa yang terjadi di atas, sumbernya apa, mengapa ini terjadi. Karena itu keluarga adalah pendidikan yang pertama. Keluarga menjadi tempat orang dibentuk menjadi orang yang sesuai dengan ajaran dan kehendak Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini tanggung jawab orang tua kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tentu seperti di awal tadi, tidak ada orang tua yang ingin anaknya rusak, hancur, atau tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak punya masa depan. Amin. Di sini semua pasti, dan saya lihat memang di sini adalah orang-orang tua yang baik yang ingin anak-anaknya menjadi sukses lebih dari dirinya. Amin. Namun masalahnya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, memang kenapa selalu ada masalah dalam kehidupan ini ya? Kadang anak kita itu tidak mengerti. Tidak ngerti. Kalaupun kita jelaskan juga memang dia nggak akan ngerti. Karena proses hidup itu kita jauh lebih banyak memakan garam. Banyak hal yang kita alami tapi kita tidak bisa sampaikan ke orang lain. Banyak pengalaman yang pahit, pedih, senang, sukacita dan sebagainya. Itu hanya kita, Tuhan dan kenyataan yang tahu. Dan kita tidak bisa kasih tahu kan kepada anak kita. Yang bisa kita lakukan hanya norma dan aturan ajaran. Anakku, jangan kau pergi keluar malam sampai jam 12. Enggak, jam 10 maksimal atau jam 9. Anakku, kalau kau pergi, kasih tahu orang tua, izin. Mama ini diktator katanya. Bapak ini, bapak aja kadang pulang malam gitu ya. Ya, anak zaman now. Bagaimana? Tapi apa boleh buat? Karena satu-satunya yang abadi dalam dunia sekuler adalah proses. Proses itu yang abadi. Karena dia terus berputar dalam dunia sekuler. Nggak ada yang abadi dalam dunia sekuler kecuali proses tersebut. Tetapi secara iman Kristen, keabadian itu adalah dari Tuhan. Amin. Dia selalu mengasihimu, menyayangimu. Buat Bapak Ibu saudara-saudara yang gagal dalam mendidik anak, it's okay. Berdoa kepada Tuhan, sampaikan, aku sudah melakukan yang terbaik. Karena banyak orang tua yang berusaha membuat yang terbaik kepada anaknya, memberi yang terbaik, memberi masa depan yang cerah, mengajarkan ini dan itu. Tapi justru anak-anaknya menentang. Justru anak-anaknya tidak mau mendengar orang tua. Memang kadang sulit. Lalu siapa yang salah di situ? Tidak ada yang salah. Karena segala sesuatu butuh proses. Wah, sepertinya memang pendeta Marbun ini memihak pada orang tua, mungkin dalam hati anak-anak kita ya, yang di belakang. Begitu juga yang anak-anak, pemuda remaja.
Kadang ya, Mang Inang, kadang saya selama kuliah suka pakaian biasa aja, berbaur, nyelinap ke mahasiswa, ke kos-kosan gitu, kemanapun saya coba sebiasa mungkin tanpa terlihat, pengen tahu bagaimana kehidupannya ini di dunia mereka. Dan Bapak Ibu Mang Inang tahu fakta yang mengejutkan apa? Ya, banyak hal yang justru Bapak Ibu orang tua nggak tahu. Yang tahu itu dia dan temannya. Kenapa nggak kasih tahu ke orang tua? Serba salah, Mang, nanti dikasih tahu tambah masalah ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Doakan aja, Mang, bantu Amang. Kalau nanti aku telepon, aku butuh sesuatu, Amang tolong. Oke. Itu dari versi anak-anak. Karena kadang anak-anak takut, bukan segan tapi takut. Beda ya, takut dengan segan itu beda. Akhirnya sesuatu terjadi, ya sudahlah, daripada nambah beban pikiranku, nggak usah kasih tahu orang tua. Biar aku yang menahan deritaku. Dan akhirnya dia tidak mampu menghadapi itu, kolaps, dan akhirnya orang tuanya pun ikut menyesal. Itu kenyataan dalam hidup ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dan yang terakhir, tadi yang pertama, hormat kepada Tuhan, yaitu hukum yang pertama dan yang terutama. Dan yang kedua adalah keluarga adalah pendidikan pertama, karena di keluarga kita dididik di situ. Dan yang terakhir, mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama, karena memang itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Tapi ada rumus-rumusnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Memang firman Tuhan tegas mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Setelah itu, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa lepas dari orang lain. Dan tentu itu karena memang perintah Tuhan. Dan memang kita tidak bisa lepas dari orang lain. Apapun ceritanya, kita adalah manusia sosial. Kita hidup di dunia bersama manusia dengan berbagai jenis karakter, pikiran, latar belakang, ekonomi, status sosial, karakter, pengalaman hidup, warna kulit, tinggi badan. Nggak sama satu sama lain. Persamaannya hanya satu, saling mengasihi. Situ. Itu bisa kita pegang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan harus terus kita tunjukkan siapa kita. Makanya dikatakan di ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbang. Gerbangmu maksudnya pintu gerbang rumahmu tersebut. Itu adalah identitasmu. Itu adalah warnamu. Itu adalah dirimu sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Engkau ajarkan kepada anak-anakmu sehingga keselamatan itu ada, berkat itu ada, sukacita itu mengalir dalam kehidupan. Apakah kita siap menerima berkat dari Tuhan? Amin. Apakah kita siap menerima cobaan dari Tuhan? Amin. Iya ya. Ya, karena sekarang lagi mahasiswa baru, mahasiswa banyak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Memang kalau persoalan langsung menerima berkat itu cepat kita ya. Tapi ketika cobaan itu hadir, gimana? Oleng ke kiri, ke kanan, ya. Sama seperti mahasiswa. Kalau mahasiswa baru masuk kelas, baru masuk ajaran baru, itu senang. Pakaiannya baru, bukunya baru, bindernya baru, penanya baru. Apalagi yang baru? Ya, Inang? Oh ya, sepatunya baru, plus kaos kakinya yang baru, mereknya juga harus ada, apa merek apa gitu. Apalagi? Tasnya baru. Apalagi
Habis kantong orang tuanya ini kering. Kasurnya baru, semua, mobilnya baru, ya nggak sampai ya, motornya, apalagi, semua baru. Setelah masuk nanti 6 bulan, mulai masuk UTS, UAS, mulailah baru merasakan beratnya dunia perkuliahan. Yang baru-baru tadi mulai keriput. Iya, tulisannya udah nggak rapi lagi. Gitu. Untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Aminkan apa yang kita hadapi. Ketika kita mendapat yang indah, kita bersuka cita. Ketika kita mendapat yang lagi memang diperhadapkan pada kita, hadapi, nikmati, nggak usah takut. Yesus beserta. Iya. Kekuatan datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Setakut, aduh, Amang, Pak Pen, anakku 5, ini mau masuk kuliah. 2 di universitas ini, 1 di universitas sana, 1 di sana. Kalau kita pikir, kita hitung-hitung, gaji kita contohnya hanya 7 juta. Dibagi 2 aja, jadi 3 berarti kalau anaknya 2. Kita naikkan jangan 7-10 juta lah ya. 10 juta. Dibagi 3 aja udah 3, sekian. Belum ke rumah. Belum nanti arisan-arisan. Belum dan sebagainya. Kalau kita pikir-pikir, kalau sebagai orang tua, aduh, ini dari mana gitu. Nggak tahu. Amang pendeta ini cuma ngomongnya aja. Cek aja nanti, tanya orang tuamu. Biar mengerti kau bagaimana susahnya orang tua. Karena tema kita hari ini adalah Minggu Pendidikan. Bagaimana mendidik anak-anak kita. Mendidik itu gak persoalan mengajarkan, tapi mengerti. Biar anak-anak itu tahu. Biar anak itu mengerti bagaimana kehidupan ini mengajarkan. Kalau di sekolah kita belajar, setelah itu dapat cobaan. Tapi dalam kenyataan hidup kita mendapat cobaan, baru mendapat pelajaran. Kadang sesuatu hal terjadi dalam hidup kita tanpa aba-aba. Sesuatu hal terjadi dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam relasi kita, tanpa ada tanda. Dan ketika itu terjadi, barulah kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Tetapi di kuliah, di kampus, di sekolah, belajar dulu, dikasih tahu nanti ujiannya kapan, baru diperhadapkan pada tantangan yang dihadapi. Makanya Bapak Ibu sekalian, setelah mendengar khotbah ini kita harus tekankan dalam hati, kami siap, saya siap menghadapi kehidupan saya. Amin. Mari kita katakan, saya siap, kami siap. Sekali lagi, saya siap, kami siap. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah menguatkan kami di dalam kehidupan kami, di dalam gereja kami di GBKP Yogyakarta, yang mengajarkan kami hari ini tentang rasa hormat kepada Tuhan. Dan kami siap menghadapi kehidupan kami, tantangan kami, pekerjaan kami, pergumulan kami, dinamika kehidupan kami dalam keluarga, dalam masyarakat. Kami siap Bapa untuk menghadapi hari esok, karena kami tahu kami ada di tempat yang benar, di rumah-Mu, di dalam ajaran-Mu, dan kami mengajarkan anak-anak kami generasi ke generasi. Kami ada di dalam koridor yang Engkau kehendaki sebagai keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu yang
menguatkan kami hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, yang menjadi dasar firman Tuhan dalam kita memberikan persembahan. Hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Kecapi mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar dan dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Dulu telah berhimpitan Ia bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkah. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar dan dilakukannya terhadap umatnya.
Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, Tuhan-Mu yang terang, digantinya berkat. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah tembus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang amat benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita mendoakan persembahan kita dan juga dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada-Mu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini Tuhan, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dan kami juga berdoa Bapa di dalam syafaat kami ini untuk gereja kami, khususnya saudara-saudara kami yang Kau berkati melalui panjang umur usia yang dari 31 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023. Ada beberapa orang yang Engkau sertai Bapa dalam kehidupan, sehingga mereka bersyukur untuk panjang umur. Dan biarlah kiranya Bapa Engkau yang selalu menjaga mereka di dalam anugerah itu, dalam umur yang panjang yang Kau berikan kepada mereka. Begitu juga Bapa untuk kegiatan-kegiatan gereja kami, baik itu marturia, diakonia, dan juga koinonia. Kami berdoa untuk setiap orang yang telah Engkau pilih ada di bidang itu, di bagian itu. Mampukan mereka Bapa menjalankan program. Begitu juga dengan jemaat-Mu, mampukan mereka sehingga mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Jemaat yang terluka, yang berduka, yang sakit, Engkau kuatkan kami Bapa. Engkau mampukan juga kami, pendeta, majelis, petua di gereja ini, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga tahu Bapa, begitu banyak pergumulan jemaat yang mereka hadapi satu persatu, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di tempat ini. Tapi kami bawa dalam doa kami bersama-sama Bapa. Biarlah Engkau yang turut campur. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita undang untuk berdiri. Saudara-saudari terkasih, kita telah menerima hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Mari kita pakaikan dalam kehidupan kita, dan kita bertanggung jawab untuk mengajarkannya kepada anak-anak dan cucu kita. Bagaimana janji kita kepada Tuhan? Tuhan, tetap hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan-Mu yang menjadi kekuatan kami, menyampaikannya kepada anak dan cucu kami. Kami berjanji ya Tuhan, tetap hidup dalam kebijaksanaan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menyampaikannya dan menunjukkannya teladan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami berjanji ya Tuhan, menerima pengajaran yang berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Mari kita teguhkan tekad kita dengan nyanyian. Sudah ditebus olehnya, kini layani apokalipsmu, maju terus mengibarkan panjinya, salju rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu senang atau waktu duka, walau badai datang melanda, janganlah cabut melayaninya, sanjung rajamu. Beri hikmat padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Pulanglah dan tetaplah hidup penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan.
untuk memampukan kamu melakukan dan menyampaikan hikmat kebijaksanaan itu, terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang telah memanggil kamu ke hadirat kemuliaan-Nya yang kekal di dalam Yesus Kristus, Dia yang menjadikan kamu kuat dan teguh. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, menjua-jua.